Selamat siang teman-teman, Bu Esterina. Siang. Ya. Shalom, salam kerahiman, salam sehat Bapak Ibu, para devosan kerahiman ilahi yang terkasih dalam Kristus. Yesus berpesan kepada Santa Faustina, pada setiap pukul 3 petang, serukanlah kerahimanku, khususnya bagi para pendosa. Dan biarpun sebentar saja, renungkanlah sengsaraku, teristimewa kesendirianku, pada saat aku menghadapi ajal. Inilah jam kerahimanku yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan engkau mengalami kesedihanku yang mendalam. Pada jam itu, tidak akan kutolak apapun yang diminta seseorang demi sengsaraku. Doa intensi kita pada hari ini 17 Juli 2021 untuk pertobatan seluruh dunia, supaya kerahiman ilahi dikenal di seluruh dunia, sehingga semua orang akan memuji dan memuliakan kebajikan Tuhan Yesus, agar pesan Bapak Sri Paus untuk perdamaian dan kerukunan umat beragama didengar oleh seluruh dunia, untuk lebih banyak lagi panggilan menjadi imam dan kehidupan beragama, untuk semua para imam, biarawan, biarawati agar tetap setia pada iman. Mohon jamahan Tuhan Yesus tabib sejati untuk semua orang sakit dimanapun berada, saudara-saudari kita, Mince, Wirianti Mulyate Lanlan, Yoyo Subagio, Lili Tejo, Ibu Elizabeth Chong Sin Kim, Pang King Kong Aseng, Daniel Willy, Jessica, Sadikin, Ibu Siulan, David, Wolburga Tia Kiuing, Pastor Paulus Harnasa Purba, Lucia Chandra, Thomas Wandicia, Tiang Bunpiao, Regina Ang Siuye, Li Ho Seng, Ibu Nuraini, Bapak Jasuki. Semoga Tuhan Yesus berbelas kasih untuk memberikan kesembuhan, kesehatan, dan kekuatan. Dan untuk jiwa-jiwa di api penyucian, Petrus Susanto Sukricia, Michael Tan Eng Ho, Kasim Ki Sikang, Marta Linda Lim Kui Ing, Tia King Chon Sadikin Tiandoro, Haryanto Tea, Haris, Daulat, Li Bengcu, Harto Daulat, Melkiades Hendro, Yakob Ciawi, Veronica Chang Fung Chiao, Petrus Li Wengsang, Ana Go Ijanio, Cecilia Yusniar Prayugo, Robert Li Hwasin, Rita Hanitio, Jenny Hanitio, Tio Cheng Ho, Agustinus Parwana Chandra, Albert, Benedikta Junita, Josefina Natio, Song Pao Ching, Nicole Giovanni, Yohanes Riyadi, Papa Lukas Chandra, Mama Anna Wirawati, Sony, Winogen, Ilham, Wang Cui Hua, Chong Mei Li, Li Chen Xiang, Li Ge Xiong, Tan Kim Tie, Li Fo Pin, Dewi Suniwati. Semoga seluruh jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia berbahagia bersama Bapa di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan yang masih berjuang di dunia ini. Dan untuk doa intensi lainnya, mohon perlindungan Tuhan Yesus untuk kita semua dan keluarga agar dihindari dari penyakit COVID-19. Agar Arlina tetap ingat Yesus sebagai juru selamat dan rumah tangganya diberikan kerukunan. Mohon berkat kesehatan dan perlindungan dari penyakit untuk keluarga besar Yaujana Tanurjaya. Dan untuk intensi pribadi kita masing-masing, marilah kita hening sejenak. Inilah wujud-wujud doa yang kita persembahkan melalui jasa putramu yang tersuci di kayu salib. Amin. Doa jam kerahiman dan jalan salib singkat pada hari ini akan dibawakan oleh Ibu Lili dan Ibu Loisa. Kita awali doa jam kerahiman pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya
telingaku, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan belas kasihan. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya lidahku penuh dengan belas kasihan, penuh dengan belas kasihan. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya tanganku penuh dengan belas kasihan, penuh dengan belas kasihan. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya kakiku penuh dengan belas kasihan, penuh dengan belas kasihan. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya hatiku penuh dengan belas kasihan, penuh dengan belas kasihan. Ya Yesus, ubahlah diriku menjadi dirimu sendiri, sebab tidak ada yang mustahil bagimu, yang mustahil bagimu. Peganglah salib, lalu ciumlah luka-luka Yesus sambil berdoa. Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, Engkaulah andalanku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, Juru Selamat kami, izinkanlah kami masuk ke dalam misteri sengsara-Mu, cermin kerahiman-Mu. Bunda Maria, jadilah penuntun kami selama jalan salib ini. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Aku pun menghakimi Engkau, ya Yesus, dalam diri sesamaku. Ampunilah aku. Tuhan, ampuni hamba-Mu, hapuskanlah dosaku. Hanyalah Engkau ya Tuhan, penyelamat jiwaku. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Aku pun menaruh berbagai beban di pundak sesamaku. Padahal hidup mereka sendiri sudah susah. Ampunilah aku, ya Yesus. Tuhan, ampuni hamba-Mu, hapuskan
Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Aku pun tidak menolong sesamaku yang susah hidupnya, agar ia bangkit. Berbelas kasihlah padaku, ya Yesus. Tuhan, ampuni hamba-Mu, hapuskanlah dosaku. Hanyalah Engkau ya Tuhan, penyelamat jiwaku. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Aku pun menyebabkan orang lain menangis, padahal mereka mencintai aku. Yesus, hiburlah mereka. Tuhan, ampuni hamba-Mu, hapuskanlah dosaku. Hanyalah Engkau ya Tuhan, penyelamat jiwaku. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Aku tidak selalu membantu orang yang memerlukan pertolonganku. Yesus, terimalah penyesalanku. Tuhan, ampuni hamba-Mu, hapuskanlah dosaku. Hanyalah Engkau ya Tuhan, penyelamat jiwaku. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Betapa seringnya aku lari menghindar, menghadapi sesama, padahal aku dapat meringankan bebannya. Tuhan, ampuni hamba-Mu, hapuskanlah dosaku. Hanyalah Engkau ya Tuhan, penyelamat jiwaku. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tidak jarang aku berpura-pura tidak melihat penderitaan orang lain. Yesus, berbelas kasihlah padaku. Tuhan, ampuni hamba-Mu, hapuskanlah dosaku. Hanyalah Engkau ya Tuhan, penyelamat jiwaku. Perhatian kedelapan, Yesus mengisi para perempuan Yerusalem. Aku lebih menangisi diriku sendiri daripada kejahatan yang melukai Engkau, ya Yesus, dan yang membawa manusia ke dalam kebinasaan. Ampunilah aku. Tuhan, ampuni hamba-Mu, hapuskanlah dosaku. Hanyalah Engkau ya Tuhan, penyelamat jiwaku. Perhatian kesembilan, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Berilah aku rahmat ya Yesus, untuk mengalami Golgotaku bersamamu dan dalam dirimu.
Tuhan, ampuni hamba-Mu, hapuskanlah dosaku. Hanyalah Engkau ya Tuhan, penyelamat jiwaku. Perhatian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Tutupilah ya Yesus ketelanjanganku dengan mantel kerahiman-Mu pada saat aku nanti menghadapi Bapa yang Maha Adil. Tuhan, ampuni hamba-Mu, hapuskanlah dosaku. Hanyalah Engkau ya Tuhan, penyelamat jiwaku. Ke-11. Yesus disalibkan. Dalam luka-luka-Mu ya Yesus, sembunyikanlah aku, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepadaku. Tuhan, ampuni hamba-Mu, hapuskanlah dosaku. Hanyalah Engkau ya Tuhan, penyelamat jiwaku. Perhatian ke-12. Yesus wafat di salib. Terimalah aku ya Yesus, sebagaimana Engkau telah menerima penyamun yang baik, tetapi bangkitkanlah dalam diriku harapan dan rasa syukur kepadamu. Tuhan, ampuni hamba-Mu, hapuskanlah dosaku. Hanyalah Engkau ya Tuhan, penyelamat jiwaku. Perhatian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Sebagaimana Engkau memberikan diri-Mu melalui Bunda Maria, demikian pula terimalah aku melalui Dia, sebab Ia bundaku juga. Tuhan, ampuni hamba-Mu, hapuskanlah dosaku. Hanyalah Engkau ya Tuhan, penyelamat jiwaku. Perhatian ke-14. Yesus dimakamkan. Aku berterima kasih karena Engkau menempuh jalan kami sebagai yang pertama, supaya kami pun boleh beristirahat kelak di rumah Bapa-Mu, dalam diri-Mu dan karena-Mu. Terpujilah ya Yesus. Tuhan, ampuni hamba-Mu, hapuskanlah dosaku. Hanyalah Engkau ya Tuhan, penyelamat jiwaku. Rahmat kami, terima kasih atas segala rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami lewat jalan salib ini. Yesus, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Bunda Maria,
Doakanlah kami yang berdosa ini. Peganglah salib, lalu ciumlah luka-luka Yesus sambil berdoa. Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, Engkaulah andalanku. Yesus, aku cinta padamu. Bapak Ibu, para devosan yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita masuk pada sesi renungan, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka hati dan membuka video pada layar handphone dan laptop Anda, agar apa? Inspirasi, kekuatan, dan semangat dapat kita terima secara maksimal setelah mendengarkan renungan pada sore hari ini, dan juga dapat diterima dengan baik dalam kehidupan pelayanan kita. Dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti bisa langsung diketik di chat room, nanti akan kami bacakan. Tema renungan kita pada sore hari ini berjudul Tuhan yang Maha Berbelas Kasih, yang akan dibawakan oleh Ibu Esterina Arianti Jaya. Kami persilakan Ibu. Shalom. Shalom. Selamat sore semuanya. Sore Ibu. Salam sehat dari Jakarta. Ya, hari ini kita mau merenung ya, bahwa Tuhan itu maha berbelas kasih. Coba kita lihat dalam situasi sekarang. COVID makin merajalela. Banyak yang meninggal. Tadi Pak Gun sudah mention ya di awal. Hari ini pun saya dengar dua anggota Lumen dari komunitas ya, bukan anggotanya tapi keluarganya, ada cucunya, ada keponakannya, umur 25, umur 33 meninggal. Belum yang sakit, yang sekarat. Yang sekarat pun dalam tanda kutip mereka lagi antri untuk meninggal. Karena masalah rumah sakit nggak ada, karena oksigen nggak ada. Yaitu situasi keadaan dunia sekarang ini. Yang menjadi pertanyaan besar buat kita semua adalah, ini mau sampai kapan? Kira-kira kapan berakhir? Terus bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan rencana hidup saya? Bagaimana dengan, mungkin di antara kita ada yang sedang dalam masalah ya, ada menghadapi masalah, situasi tertentu yang juga nggak tahu bagaimana penyelesaiannya, bagaimana nantinya. Kalau bicara soal pinjaman uang ke bank atau yang lain-lain itu udah bisa dibilang lumrah sebagai orang yang bisnis. Tapi di samping itu kita juga nggak punya satu planning, satu prediksi apa yang akan dilakukan, solusinya apa ya. Jadi sepertinya semua jalan buntu. Belum ditambah lagi kalau kita lihat skop lebih luas, kejahatan. Kejahatan meningkat dalam masa COVID ini, bukan menurun, meningkat malahan. Perampokan udah lebih terang-terangan lagi. Penjambretan, pencurian, korupsi yang harusnya buat bantu orang sesama, tapi justru menjadi satu kesempatan untuk malah mereka korupsi. Ada lagi yang main hakim sendiri. Ada juga yang perang ya. COVID ya COVID, perang ya perang tetap. Nah, itu mungkin di luar jangkauan kita lah ya. Nggak ada yang, kita bukan perampok, bukan pencuri, bukan orang yang perang, bukan yang korupsi. Tapi sore hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, bagaimana dengan berita-berita hoax? Kita juga sebetulnya tanpa sadar suka menyebarkan berita hoax. Beritanya belum tentu betul, tapi beritanya heboh, beritanya menggemparkan, kita kayaknya menjadi
pengen menjadi orang nomor satu yang menyebarluaskan. Beritanya tahu-tahu hoax. Dengan gampangnya, dengan entengnya kita bilang, wah saya juga nggak tahu, saya juga dapat dari teman. Saya juga nggak baca, cuma lihat judulnya menyeramkan, saya langsung kirim aja ke mana-mana. Itu menakut-nakuti. Keadaan yang udah kacau, menjadi lebih kacau, gara-gara kita yang barangkali menjadi perpanjangan tangan menyebarkan hoax. Dosa nggak? Nanti kita pelajari bersama-sama ya. Ada lagi yang bikin obat palsu. Karena vitamin itu penting, vitamin itu nggak ada di pasaran, maka mulailah ada produksi obat palsu. Pembelinya udah keluar uang, nggak dapat obat yang dibutuhkan, bahkan mungkin merusak orang yang makan obat itu. Belum lagi barang-barang kesehatan sekarang jadi langka, jadi mahal. Kalau Bapak Ibu dengar atau lihat di Surabaya ya, atau di mana, di Jakarta. Orangnya keren, cantik, kaya pasti. Tapi dia nimbun obat-obatan mumpung saya bisa cari uang, mumpung saya bisa untung banyak. Ada egois di dalam hal ini. Contoh ya, kan begitu banyak info tentang vitamin, harus beli ini, harus punya oksigen, harus punya ini, segala macam. Kita yang punya uang, beli untuk stok. Siapa tahu ada yang butuh oksigen di rumah. Siapa tahu ada yang kena COVID, jadi itu obat-obat COVID berjejer di rumah untuk stok. Nah, pertanyaannya adalah, masa COVID ini menjadi masa bertobat atau menjadi masa membuat dosa? Coba teman-teman pikirkan ya. Beli barang-barang atau kebutuhan untuk antisipasi COVID. Uang sendiri, beli sendiri, pinter-pinter sendiri, stok di rumah persediaan. Tapi kita nggak pernah mikir obat itu, barang itu, kalau ada di apotek, bisa dibeli oleh orang yang memang hari itu butuh oksigen, butuh obat itu. Tanpa kita sadari, kita lagi bikin dosa, menyebabkan orang yang harusnya bisa ditolong, nggak bisa ditolong. Karena obatnya kita beli. Coba, itu kita pikirkan semua. Ya, mulai dari hoax tadi. Nyebar hoax itu kita rasanya nggak berdosa. Tapi gara-gara hoax ada orang yang stres, yang depresi, yang bunuh diri. Gara-gara berita hoax. Ada yang nimbun obat yang mungkin kita nggak sadar itu berdosa. Tapi kalau kita lihat lagi, kita menyebabkan orang lain menjadi umurnya lebih pendek. Karena barang-barang itu numpuk di rumah kita. Merasa aman sendiri tanpa kita berpikir betapa di luaran sana orang sangat butuh oksigen tersebut. Jadi menjadi pertanyaan kita semua adalah, masa COVID itu masa bertobat atau malah masa membuat kita banyak bikin dosa? Memang kita berdoa, kita live streaming, kita misa, tapi coba lihat lagi ke diri sendiri masing-masing, apakah saya termasuk orang-orang yang malah membuat dosa, menyebabkan orang lain jadi nggak punya kesempatan hidup gara-gara saya mau hidup tenang. Padahal belum butuh. Dosa meningkat. Kejahatan meningkat. Itu yang jadi kenyataan ya. Tapi Tuhan kok kayaknya diem aja. Tuhan nggak hukum. Tuhan nggak bereaksi. Ini pun menjadi pertanyaannya Suster Faustina di diary nomor 1160. Kok Tuhan diam aja ya? Dosa bertambah banyak, kejahatan bertambah banyak, tapi kok Tuhan kayaknya diam aja? Kalau tadi kita merenung di Jalan Salib, tadi 14 Jalan Salib ya,
Saya cuma mau ajak Bapak Ibu coba mengimajinasi lagi perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Tangannya terlentang, dipaku di kayu salib. Buat apa Yesus menderita seperti itu? Dia lahir ke dunia, dia bela kita, dia mewartakan kabar baik, tapi buntut-buntutnya akhirnya dia menderita di salib. Disiksa, diludahi, dicemooh, ditelanjangi, dimahkotai duri, udah babak belur. Sampai akhirnya wafat di salib. Buat apa semuanya? Buat keselamatan kita semua. Buat menyelamatkan kita semua manusia berdosa. Yesus ingin kita bertobat, kita menyesal, kita menjadi muridnya Tuhan yang menyelamatkan orang lain. Bukan yang berpikir yang penting gua selamat. Memang bahayanya luar biasa COVID. Tapi jangan berpikir sepinter kita. Dengan menimbun obat banyak, dengan aman sendiri, semuanya bisa beres. Enggak seperti itu cara berpikirnya ya. Hidup ini memang misteri. Nggak ada pikiran yang bisa mengerti apa sih yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, jangan pernah bertanya kenapa. Kenapa Tuhan masih banyak kejahatan? Kenapa Tuhan masih banyak dosa? Tapi mari kita lihat apa yang Yesus bilang. Dia bilang, aku memiliki kesempatan yang tidak terbatas untuk menghukum manusia. Dengan segala macam dosa kita. Contoh ya, kalau saya sekarang sehat, saya punya uang, saya nimbun, hubungi distributor obat nih ya, Pak Andreas nih, yang supply obat, vitamin segala macam. Saya koneksi sama Andreas, Pak, saya beli Pak, lebih mahal 10%, lebih mahal 20% saya beli. Terus saya lihat di rumah, obat-obatan saya berjejer. Hati saya tenang, karena kalau saya sakit, saya sudah punya obat. Kelihatannya nggak dosa. Kelihatannya. Tapi kita nggak pernah pikir di luar sana betapa banyak orang yang nggak ketolong gara-gara Esther yang nimbun obat. Kenapa sekarang Tuhan masih biarkan? Karena Yesus bilang, aku memiliki kesempatan untuk menghukum mereka tuh kapan aja bisa. Kapan aja Yesus bisa menghukum kita manusia berdosa. Tapi karena Tuhan Maha Belas Kasih, ya sesuai dengan tema, kita bisa sampai seperti hari ini tuh karena Tuhan berbelas kasih, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita jagoan, enggak. Baru kemarin ya, saya tanya sama teman saya bilang saya mau doa buat kamu, kira-kira mau apa doain? Esther tolong doain, koko saya baru meninggal kemarin, kaya padahal. Terus dia bilang adiknya 2 bulan yang lalu meninggal. Jadi memang sudah luar biasa ya COVID ini. Tapi menurut saya ini adalah masa pertobatan buat kita. Jangan kita bikin dosa lagi. Kita harus menjadi contoh buat orang-orang lain bahwa kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Kita harus prokes, kasih contoh. Bukannya gampang lah kalau kena juga saya udah punya obat. Bukan. Mari kita ajar mereka untuk prokes, untuk bisa merubah pola hidup kita supaya jangan ketakutan sama COVID. Kalau kita badannya sehat, kita nggak usah terlalu takut. Tapi kita juga jangan nantang. Kita harus menjaga diri, sehat, jangan. Nah, mulai orang-orang yang penting gue bisa makan enak, itu udah mulai harus hilang. Karena yang lebih utama adalah, ini adalah badan adalah bait Allah, dan mari kita pelihara bait Allah ini supaya sehat, supaya jangan bobrok. Tuhan Yesus bilang kesempatan untuk dia menghukum kapan aja. Jadi bukan berarti kita nggak berdosa, dia masih kasih kesempatan pada kita untuk bertobat. Karena Allah Maha Belas Kasih, maka dia masih kasih waktu, kesempatan kepada kita untuk bertobat. Karena memang Tuhan itu Maha Penyayang, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu Maha Kasih. Tapi
Dia bilang di 1160, kalau nggak memakai kesempatan ini, ya sudah, silahkan baca sendiri ya. Oleh sebab itu Yesus bilang, aku memperpanjang masa kerahiman. Jadi sekarang kita ini sedang dalam masa kerahiman. Masa penuh rahmat yang Tuhan kasih untuk supaya kita bertobat, bukan bikin dosa lagi. Dan ayo dengan bertobat, menjadi manusia baru, dan Yesus kasih kita tugas. Supaya kita semua berdoa pada Tuhan, mohon rahmat. Supaya orang-orang yang berdosa juga bisa memperoleh kerahiman Tuhan. Bisa memuliakan kerahiman Tuhan. Nah, gambaran yang sederhana yang saya ingin ajak Bapak Ibu lihat untuk direfleksi ya setelah acara ini. Kalau saya nimbun barang yang saya nggak perlu, tapi buat aman saya, padahal orang lain perlu, ada nggak kerahiman Tuhan sampai ke mereka? Enggak. Orang-orang itu lihatnya, wah mentang-mentang kamu kaya, kamu bisa nimbun. Selamat buat diri sendiri, kamu nggak pernah pikir kita udah nggak punya uang, makan juga susah, kena COVID, terus akhirnya cuma tunggu mati karena nggak ada oksigen, karena nggak ada vitamin. Kerahiman Tuhan nggak sampai ke mereka kalau kayak gitu. Padahal tugas kita adalah supaya kerahiman Tuhan sampai ke mereka. Supaya mereka bisa merasakan kasihnya Tuhan, kerahiman Tuhan dari teman-teman para devosan. Itu aja Pak Andreas dan teman-teman, biar menjadi renungan kita semuanya. Salam sehat. Baik, terima kasih kepada Ibu Esterina yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Karya Kepausan Indonesia Keuskupan Agung Jakarta dan umat di Paroki Santa Andreas Jakarta. Sekali lagi Ya. Ibu, dengan kehadiran Tuhan yang Maha berbelas kasih, semoga kita akan mampu merefleksikan bagaimana kita dapat merasakan kerahiman Tuhan dalam kehidupan pelayanan kita. Baik, Bapak Dan Ibu. dibagikan ke orang lain Dan ya. dibagikan Bukan kepada rasakan orang. aja, tapi bisa bagikan ke yang lain supaya yang lain juga rasakan. Ya, baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Esther. Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan terkait renungan kita pada sore hari ini, bisa langsung chat, ketik di chatting room. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Baik, kita akan lanjutkan dengan doa Koronka. Doa Koronka yang akan dipimpin oleh Bapak Suraji, kemudian puluhan pertama oleh Ibu Lucia, puluhan kedua oleh Ibu Dr. Gigi Molek, puluhan ketiga oleh Ibu Catherine, puluhan keempat oleh Ibu Linawati, dan puluhan kelima oleh Ibu Cincin. Silakan. Yesus Engkau andalanku, jaminan hidup kini dan kelak. Simpanlah aku dalam hatimu, tunjukkan belas kasih-Mu, Yesus Tuhanku. Yesus Engkau andalanku, jaminan hidup kini dan kelak. Simpanlah aku dalam hatimu, tunjukkan belas kasih-Mu, Yesus Tuhanku. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada
yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, para devosan terkasih dalam Kristus, rahmat, perlindungan, dan kasih karunia Tuhan bekerja dan kita alami setiap saat dalam kehidupan kita. Apakah kita menyadarinya atau tidak? Bagi Bapak Ibu yang mengalaminya, bisa sharing bersama kami pada sore hari ini. Dan sore hari ini juga sudah ada 2 orang yang ingin menyampaikan sharing iman. Dan kita akan lalui sesi sharing iman ini selama 5 menit ke depan. Yang pertama, kami persilakan kepada Ibu Liberta untuk sharing iman sore hari ini. Silakan Ibu. Ya, Ibu Liberta. Ibu Liberta ada hadir nggak ya?
Saya nggak kelihatan nama beliau. Oke, sambil menunggu Ibu Liberta, mungkin kita persilakan kepada Ibu Cincin dulu untuk sharing iman kepada kita. Silakan Ibu. Ibu Cincin. Oh ya, mic-nya belum dibuka. Mic-nya Bu Cincin. Ya, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Salam sehat ya. Salam sehat Ibu. Salam sehat. Sebenarnya singkat sekali sih sharing iman ini ya. Saya baru alami 2 minggu yang lalu. Waktu itu kebetulan di kota saya, di mana saya tinggal sekarang ini, waktu itu hujan sangat deras. Jadi kita di sini kena PPKM. Jadi kafe kan harus cepat tutup nih. Begitu mau tutup, hujannya deras sekali. Jadi masih ada pengunjung banyak. Kasihan dengan karyawan saya juga mau pulang gitu kan. Jadi karyawan saya bilang, gimana nih Bu? Tamu-tamu kita pada belum pulang nih. Lama nih, mau tunggu hujan berhenti katanya. Jadi saya bilang, yo gimana ya, deras banget hujannya. Jadi nggak lama-lama hujannya udah reda sebentar, hujan lagi deras. Jadi mereka nggak bisa pulang-pulang sampai nunggu lama sekali. Tiba-tiba saya teringat, waktu itu kami pernah mengalami juga dengan devosan kerahiman ilahi Kristus Raja. Waktu itu kami lagi ada sosialisasi di rehabilitasi narkoba di Tuntungan itu. Begitu juga kejadiannya. Jadi saya teringat itu waktu kami di Tuntungan itu hujan juga sangat deras. Waktu itu kita mau menjelang pulang tuh hujan sangat deras. Jadi kita nggak bisa pulang. Sementara kita mau mengejar misa di Kristus Raja, di Gereja Kristus Raja itu jam 5.30 kalau nggak salah. Gimana nih, kita nggak bisa pulang juga, kejar waktu juga, sementara perjalanannya sangat jauh kan. Jadi waktu itu Ibu Lena, kalau nggak salah Magdalena ya, terus dia inisiatif, dia bilang, yuk mari kita doa koronka. Jadi kita berdoa lah koronka waktu itu. Begitu selesai kita berdoa koronka, hujannya tiba-tiba berhenti. Itulah mujizat Tuhan, itu sangat luar biasa. Jadi kita pun bisa pulang lah. Jadi karena itu saya teringat waktu itu. Saya melakukanlah doa koronka dengan keadaan begitu ya. Saya doa koronka sampai doa yang kelima sudah mau selesai. Hujan benar berhenti Pak. Mujizat Tuhan sangat luar biasa. Saya merasa terharu waktu itu. Tuhan mendengarkan gimana ya? Doa-doa kita kalau kita berdoanya dengan hati. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan. Doa koronka itu sangat mujizat bagi saya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Baik, terima kasih Ibu Cincin. Luar biasa sharing imannya sore hari ini. Memang benar, di awal kelihatannya mustahil ya, tapi sekali kita percaya, sekali kita diberikan kuasa Tuhan, ketika Allah menyertai kita, apapun tidak akan menghentikan kita, bahkan hujan sekalipun, ya Ibu Cincin ya. Iya, betul. Terima Jadi kasih. akhirnya semuanya bisa pulang, kasihan juga dengan karyawan saya, mereka pun rasanya, oh ya udah berhenti Bu, pulang. Nah, ya saya pun rasanya senang bisa memulangkan mereka. Ya, terima kasih. Terima kasih kasih, kesempatannya ya. Ya, terima kasih Ibu Cincin sharingnya. Mungkin dari Bapak Ibu sore hari ini, para devosan, ada yang ingin sharing iman kepada kita sore hari ini? Pengalaman, rahmat, belas kasih Tuhan yang kita alami, saya yakin dan percaya kita semua mengalaminya ya. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Boleh, silakan kita ingin sharing kepada para devosan sore hari ini. Satu orang lagi mungkin? Saya nggak sharing, tapi saya mau memperkuat apa yang tadi sudah di-sharingkan. Memang di Diary Faustina juga, Suster Faustina juga pernah sharing, pernah cerita, waktu itu hujan badai, hujan terus. Dia dengan berdoa koronka, maka hujan badai menjadi reda. Tapi sebaliknya, pernah di Polandia, kering sekali. Musim keringnya kering sekali.
Dan dia juga berdoa koronka, minta hujan sama Tuhan. Dan Tuhan kasih hujan. Di sini cuma mau cerita bahwa memang doa koronka itu sangat powerful. Doa yang jelas didiktekan, diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus kepada Suster Faustina. Jadi doa itu sudah lengkap, sudah sangat indah. Jadi buat teman-teman juga semuanya, coba berdoa koronka seperti apa yang Yesus ajarkan. Jangan ditambah-tambah atau dimodifikasi ya. Mungkin yang tadi saya udah dengar di kelompok komunitas ini doa koronkanya sudah sangat bagus, ada didaraskan juga. Nah, untuk teman-teman yang kalau kebetulan mendengar doa koronka yang suka ditambah-tambah, kalau kita jadi devosan, ya sebaiknya berusaha menjelaskan, mari kita berdoa koronka seperti yang Yesus ajarkan. Itu aja tambahannya. Ya, terima kasih Bu Esther. Ya. Di saat kita membutuhkan pertolongan, mari berdoa, izinkan Tuhan Yesus menolong Anda, mengurapi Anda supaya keselamatan, damai, sejahtera dan kuasa Allah selalu menyertai dan melindungi dalam kehidupan kita. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing? Satu orang lagi jika masih ada, kita berikan kesempatan. Kak Martin, ya, boleh silakan. saya bertanya sedikit sama Ibu Esther? Oh, silakan Ibu Catherine, silakan. Bu Esther, Bu Esther, barusan Ibu bilang kita tidak boleh merubah-rubah itu doa koronka. Misalnya kalau misalnya saya berdoa, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada pasien COVID dari seluruh dunia. Boleh enggak ya, Bu Esther? Saya sudah rubah loh kata-katanya. Ya, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Ini saya bilang, tunjukkanlah kepada pasien COVID dari seluruh dunia. Boleh? Nah, yang saya mau kasih tahu ke Ibu adalah, pertama, doa yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada Suster Faustina itu nggak ada pasien COVID. Jadi, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Kami itu artinya saya yang sedang berdoa dan mereka-mereka yang sedang kita doakan. Kami itu udah mencapai semuanya, termasuk yang COVID, termasuk yang meninggal mendadak, termasuk yang kecelakaan, termasuk yang sakit, segala macam. Jadi kalau kita percaya, karena itu doanya yang Yesus ajarkan, dan kami itu mewakili saya dan juga orang yang kita doakan, semuanya, dan seluruh dunia. Jadi itu udah mencakup seluruhnya, termasuk juga yang COVID, yang segala macam. Nah, kan kita kan diajar sama Yesus seperti itu. Kenapa Yesus nggak bilang untuk yang sakit, untuk yang perang, untuk yang apa? Enggak, karena dia memang doa koronka ini doa untuk universal, seluruh dunia, bahkan termasuk yang berdosa, yang masih tidak bertobat, yang terpisah dari gereja, yang sesat, semuanya itu dalam kami. Nah, kalau Ibu pernah dengar juga cerita ya, saya pernah baca satu buku, ada seorang hamba Tuhan. Dia tinggal di salah satu biara. Orangnya baik. Dia meninggal. Nah, sama anggota biara itu dia didoakan dan dia berpikir bahwa pasti orang ini nggak bakal lama-lama lah di purgatorium karena hidupnya baik, hidupnya saleh, hidupnya setia. Tapi suatu saat orang itu datang ke kelompok kongregasinya. Dia bilang, tolong doakan saya karena saya sangat-sangat menderita. Nah, kelompoknya itu pada heran, kok kamu bisa menderita padahal kamu kan hidupnya saleh, kamu hidupnya benar, kamu pasti nggak bakal lama-lama di purgatorium. Nah, terus dia bilang, memang doa-doa kalian itu sampai kepada Tuhan, tapi sama Tuhan doa itu enggak dipakai untuk menyelamatkan saya, tapi dipakai untuk orang lain yang memang butuh didoakan. Kenapa saya nggak didoakan? Kenapa saya nggak diselamatkan? Karena saya punya salah, dia bilang gitu.
Jadi kalau lihat dari cerita itu, kita yang penting doa yang tulus kepada Tuhan, mohon rahmat Tuhan, biar Tuhan yang atur doa kita ini dipakai untuk siapa. Jadi sebaiknya jangan diubah, Bu. Tetap aja kami dan seluruh dunia. Tapi untuk lebih meyakinkan Ibu, karena Ibu punya intensi mau berdoa khusus untuk yang COVID, maka sebaiknya sebelum awal doa Koronka, dalam doa pembukaan, Ibu boleh ungkapkan wujud-wujud intensi doa Ibu. Saya mau mendaraskan Koronka, mau persembahkan Koronka ini untuk khususnya keselamatan jiwa orang-orang yang meninggal karena COVID. Boleh, silahkan. Tapi di dalam paket doa Koronkanya, jangan ditambah-tambah lagi kata-kata yang lain-lain. Oh begitu Bu Esther, misalnya kita berdoa waktu di rumah duka atau doa untuk jiwa-jiwa, kita juga tidak boleh berubah ya. Misalnya demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada jiwa si Anu dan seluruh dunia. Nggak boleh ya Bu ya? Ya, kalau saya lagi melayat ke rumah duka, biasanya saya lakukan doa pembukaan dulu. Bapak, pada saat ini terbaring di hadapan kami, jenazah saudara kami, teman kami, sahabat kami, namanya Bapak A, B, C misalnya. Nah, kami datang, kami berdoa mohon pengampunan untuk dia dan semoga Engkau mengampuni dosanya dan dia boleh segera menikmati hidup kekal. Udah di awal, waktu doa Koronkanya kami dan seluruh dunia. Baik, baik Bu, baik. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih. Ya. Baik, luar biasa. Jadi kita mendapat banyak pemahaman sore hari ini ya, Bapak Ibu. Baik, jika tidak ada lagi, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Cincin, Ibu Catherine, dan juga Ibu Esther atas sharing dan pertanyaannya pada sore hari ini. Semoga kita semua, Bapak Ibu, para devosan, memperoleh kekuatan dan inspirasi yang datangnya hanya dari Tuhan Yesus yang Maha Berbelas Kasih. Maaf, Bro. Ya. Pertanyaan di chat tuh. Pertanyaan. Ada ya? Ada satu. Bentar, Ibu boleh, satu Bernadette. Ya. Coba. Bacakan. Oke. Mohon arahan Ibu Esterina di akhir doa Koronka, apakah benar diakhiri dengan Yesus Engkaulah andalanku? Jadi yang namanya doa Koronka itu Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia 3 kali selesai. Itu doa Koronka. Tapi setelah doa Koronka itu selesai, kita mau tambah lagi, Yesus Engkaulah andalanku 3 kali, Yesus Engkaulah Raja Kerahiman Ilahi, Yesus Engkaulah yang lain-lain lah ya, boleh-boleh aja. Tapi yang penting kita sebagai devosan tahu bahwa doa Koronka itu diakhiri dengan 3 Allah yang kudus, kudus dan berkuasa. Setelah itu selesai, mau ditambah lagi sama kata-kata lain silahkan, tapi itu bukan bagian dari doa Koronka. Yang penting kita ngerti itu aja. Kalau Santa Faustina boleh Bu Esther? Boleh. Jadi kalau kita berdoa Koronka itu satu paket kan? Bapa kami, Salam Maria, aku percaya, terus Bapa yang kekal, terus demi sengsara Yesus yang pedih, terus Allah yang kudus 3 kali, itu selesai, itu doa Koronka namanya. Tapi setelah itu kita mau tambah, Bunda Maria, doakanlah kami, Santa Faustina, doakanlah kami, Yesus Engkau andalanku, ya boleh aja. Yang penting Bapak Ibu tahu bahwa rumusan doa Koronka itu titik sampai ke Allah yang kudus. Oke, makasih Bu. Ya. Baik, ya sekali lagi terima kasih. Saya Bu, tanya saya Mas. Oh ya, Ibu Eli ya, yang terakhir ya, Ibu Eli. Silakan. Selamat sore Bu Esterina, terima kasih ya waktunya. Sore. Bu Esther, saya yang masih rancu tentang itu ya Bu. Boleh kalau jam buka kamera, persis, Bu Eli? Gimana nggak bisa gimana Ya. Video, start video. Videonya dibuka, Ibu. Videonya dibuka, Bu. Supaya Ibu Esther bisa nampak wajahnya. Ya, Bu. siapa yang bertanya? Oh ya, oke. Ya saya Bu Eli dari Alam Sutra. Ya, makasih. Iya. Silakan. Kenapa Bu Esther? Saya yang rancu tentang itu kalau pas jam kerahiman jam 3 itu, kita akan melakukan doanya jalan salib ya Bu, bukan doa demi sengsara Yesus yang pedih ya Bu ya. Kebanyakan di komunitas-komunitas kebanyakan mereka doanya demi sengsara Yesus yang pedih, bukan merenungkan sengsara Tuhan Yesus Bu. Yang benar gimana Bu? Terima kasih. Ya, jadi kalau Ibu Eli tadi lihat
dari Akib Medan ini, dia sudah mulai dengan doa jam kerahiman, yaitu merenungkan sengsara Yesus melalui jalan salib. Jalan salibnya udah selesai, karena waktunya masih ada, jadi mereka lanjut dengan ada renungan, dengan ada doa koronka. Tapi yang namanya jam kerahiman ya sudah sampai jalan salib selesai. Doa koronka itu beda lagi. Jadi bukan doa jam kerahiman, jalan salib, renungan, doa koronka itu jadi satu jam kerahiman, bukan. Kalau saya mengertinya adalah Akib Medan ini melakukan doa jam kerahiman, yaitu renungan jalan salib singkat, 14 perhentian. Udah itu stop, selesai jam kerahiman. Nah, dilanjutkan dengan renungan. Renungan ditanggapi dengan disambung dengan doa koronka. Itu sudah menjadi bagian yang terpisah dari jam kerahiman. Tapi karena jam kerahiman itu adalah jam istimewa, jam yang disiapkan oleh Tuhan Yesus secara istimewa, maka ya, manfaatkanlah jam kerahiman jam ya. Jam 3 sampai jam 4 itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi buat Ibu Eli jangan bingung, yang namanya jam kerahiman itu adalah doa kepada Yesus. Selama doanya kepada Yesus, merenungkan sengsara Yesus, itulah jam kerahiman. Tapi pada waktu kita berdoa koronka, itu doanya kepada Allah Bapa, itu bukan jam kerahiman. Itu sudah doa koronka. Cuma memang dilaksanakan pada jam yang masih jam 3 sampai jam 4. Yesus juga nggak bilang harus jam 3 sampai jam 4. Tapi karena Yesus bicaranya jam, maka pasti hitungannya bukan menit. Jadi bisa 15 menit, bisa 20 menit, bisa 10 menit. Bahkan Yesus bilang, kalau kamu nggak ada waktu, sebentar aja juga nggak apa-apa. Sebentar aja renungkan sengsaraku. Yang namanya sebentar itu mungkin bisa 1 menit, bisa 2 menit. Jadi yang penting Ibu Eli mengerti dulu, jam kerahiman itu adalah jam yang diminta oleh Yesus untuk merenungkan sengsaraku, antara lain dengan cara lakukan jalan salib. Kalau enggak bisa, pergi ke Sakramen Maha Kudus. Kalau enggak bisa, di mana saja renungkan sengsaraku walaupun sebentar. Nah, kalau udah bicara sebentar kan bisa 1 menit, bisa 2 menit, bisa 3 menit. Tapi kalau Yesus bilang jam, maka dia sebetulnya memberikan kepada kita satu tenggang waktu yang cukup panjang buat kita menerima rahmat-rahmat istimewa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Dan kita, para devosan, mungkin nggak bisa pakai 1 jam itu untuk merenungkan sengsara aja. Maka jam suci itu diisi lagi dengan doa koronka dan renungan. Itu, Ibu Eli. Ya. Semoga mengerti. Ya. Ya, terima kasih ya Bu, sangat meneguhkan. Jadi nggak dibuka dengan ya Yesus itu ya Bu ya, yang pas jam 3. Enggak. Bukan. Doa jam kerahiman. Sebetulnya ya, doa jam kerahiman itu Yesus minta tidak ada doa baku. Jadi Yesus engkau telah wafat, itu nggak ada. Itu bukan doa jam kerahiman. Memang itu doa diajarkan oleh Yesus untuk pertobatan orang berdosa, tapi bukan jam kerahiman. Karena apa? Karena apa Yesus nggak bikin doa baku dalam doa jam kerahiman? Karena dia ingin kita merenungkan sengsaranya dia. Nah, sengsaranya dia kayak apa? Yang kita renungkan itu hasilnya macam-macam. Kayak tadi kalau Ibu ikutin doa jalan salib, itu kan ada tuh renungannya singkat-singkat. Yesus dijatuhi hukuman mati. Renungan kita, Tuhan ampuni saya juga sering menghukum mati orang. Itu renungannya kan beda-beda. Atau bisa juga renungannya, Tuhan saya mau dipakai oleh-Mu untuk jangan jadi orang yang menghakimi orang sampai orang itu tidak bisa apa-apa. Jadi renungannya beda-beda tergantung hasil permenungannya. Jadi tidak ada doa baku. Tapi mau doa, Yesus engkau telah wafat, boleh nggak? Ya boleh aja. Yang penting kita harus tahu itu bukan doa yang diminta oleh Yesus. Gitu ya. Ya Bu. Baik. Jelas ya? Ya, jangan nanti jelasin makin nggak jelas. Ya. Makasih ya Bu Esther. Ya. Baik, terima kasih para ibu-ibu yang sudah bertanya, Ibu Cincin, Ibu Catherine, Ibu Bernadette, Ibu Lucy, dan Ibu Eli, dan juga kepada Ibu Esterina yang sudah maaf bro, satu lagi pertanyaan terakhir aja ya, benar-benar terakhir ini Ibu Julian
Julia Ningsi. Ya, Saya bacakan ya, singkat saja, ini betul-betul terakhir ya. Maaf ya Bu Esther. Saya rasa ini penting ini pertanyaan ini karena banyak orang tidak tahu. Pertanyaannya hanya pendek. Pada doa Bapa yang kekal, yang betul itu pendamaian atau pemulihan? Ya, jadi yang bikin doa Koronka itu terjemahin dari bahasa Polandia ke bahasa Indonesia itu antara lain kan Pak Stephen Lex yang lakukan. Awalnya memang pemulihan, awalnya ya. Tapi setelah dia renungkan, setelah dia juga diskusi dengan Bapak Uskup, sekarang Bapak Kardinal ya, Bapak Uskup di KAJ, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, akhirnya lebih cocok disimpulkan menjadi pendamaian. Jadi sekarang doa Koronka itu menjadi Bapa yang kekal, ku persembahkan padamu dan seterusnya, bukan pemulihan tapi pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Dan itu kata-kata itu ada di kitab suci sebetulnya. Cuma saya lupa di ayat mana. Ada di Injil Yohanes kata Haryanto. Tapi nomor berapa, ayat berapa saya nggak tahu. 1 Yohanes 2 dan 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ya. Ya, oke. Nah, silahkan dilihat, silahkan dibaca. Jadi diambil kata-kata yang lebih cocok dengan tujuan daripada doa Koronka itu, dan ternyata memang ada di Alkitab. Baik. Terima kasih Bu Esther. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas sharing dan pertanyaan sore hari ini. Dan untuk pengumuman tambahan ya, untuk persembahan kasih, kami berterima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh devosan yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dan persembahan kasih untuk pengembangan kegiatan Apostolat Kerahiman Ilahi Kristus Raja Medan. Dan bagi Bapak Ibu, para devosan yang tergerak ingin memberikan persembahan kasih dapat melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Lucia Chandra yang kita tampilkan pada layar saat ini dengan nomor 8280143228. Baik, dari Pak Andreas dan Pak Gunawan ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Oh ya, saya mau sampaikan juga sama Ibu Esther. Bu Esther, karena banyak sekali saya kemarin juga ditanya lagi ini soal doa Koronka dan jam kerahiman. Gimana rencana untuk membuka kursus kerahiman ilahi ini, sekolah kerahiman ilahi? Supaya ini benar-benar, terutama sekarang kan yang mengenai 5 dasar. Kemarin ada satu dari NKK, dia pun baru mulai ikut. Jadi banyak sekali pertanyaannya itu. Jadi kalau dia belum mengerti itu yang 5 dasar itu, ya kita pun terlalu panjang untuk jelaskan. Jadi kamu sabar aja, nanti kita KAJ sebentar lagi akan membuka khusus untuk belajar ini. Ya, silakan Bu. Ya, jadi kalau soal kursus, Pak Gun, kita memang lagi godok, lagi siapkan. Tapi buat Pak Gun sama teman-teman yang lain aja supaya tahu, kita bulan Agustus itu akan ada seminar 3 sesi yang akan dibawakan antara lain oleh Romo Subagio. Kita akan bahas Bula Bapak Paus Fransiskus. Kalau ingat, teman-teman ingat semua, Bapak Paus Fransiskus tahun 2015-2016 itu mengeluarkan bula, ya, bula tentang kerahiman Tuhan, wajah kerahiman, yang juga sekalian pada saat dikeluarkannya pada saat tahun jubileum luar biasa kerahiman ilahi. Yang menurut Romo Subagio, bahan itu sampai sekarang masih up to date dan perlu diketahui oleh kita semua tentang mau tahu tentang Allah Bapa itu betul-betul mendalami tentang Tuhan Yesus. Kita udah tahu semua tentang Allah Bapa. Jadi nanti ada 3 sesi Pak Gun. Biasa sesi yang pertama lebih dari arah spiritualnya, rohaninya. Yang kedua bicara tentang perannya Suster Faustina di dalam kerahiman ilahi, khususnya dalam tahun jubileum kerahiman ilahi, di mana memberikan ide-ide pada Bapak Paus untuk adanya tahun jubileum kerahiman. Dan yang ketiga bicara tentang kerasulan kerahiman dengan pegangan bula tersebut. Semoga ini sekarang lagi digodok,
semoga bulan Agustus kita bisa sudah mulai bisa kasih seminar tersebut. Cuma 3 kali, Pak Gun. Jadi mengenai sekolah kerahimannya mungkin mulainya nanti September atau Oktober. Siap-siap, Pak Gun juga ikut ngajar. Jangan, belum. Nggak, nanti saya bisa. Sekarang udah bertapa tuh di bawah laut. Nah, itu soalnya banyak sekali yang tanya, itu anggota-anggota baru terutama. Mereka itu banyak sekali yang saya bawa tuh dalam acara Zoom itu. Tanya-tanyanya ini, tanya itu. Jadi yang dasar-dasar pun dia belum tahu mengenai gambar, mengenai apa. Jadi saya rasa memang perlu. Sekarang kan kita nggak cerita dasar lagi. Sekarang kan umumnya di mana-mana sudah cerita yang mendalam. Jadi yang agak tingkat dasar itu memang mau kemana mereka cari. Aku suruh dia saya ingetin lagi tim pewartaannya untuk segera menyiapkan. Oke, terima kasih ya Bu ya. Oke, thank you. Baik. Ya, oke, sudah. Saya sedikit ya, Bro Martin. Ya. Saya berterima kasih kepada semua petugas, bagus banget hari ini. Petugasnya lancar, rapi, dan semua bagus ya. Lalu kepada Ibu Esther, terima kasih. Sangat jelas Bu Esther, dan bermanfaat untuk kami semua. Ya. Untuk semua partisipan, terima kasih. Ada partisipan dari Medan, Binjai, Jakarta, KAJ, ya. Palembang, Singapura, wah banyak kali dari mana-mana. Terima kasih semua. Kita sudah berdoa bersama dan mendengarkan pewartaan Ibu Esther, bagus banget untuk kita. Itu aja saya rasa. Pak Gun bukan mau bikin seminar, Pak Gun, sama Devosan Singapura. Sementara apa kondisinya begini. Nah, begini ini. Jadi saya tunda dulu lah, Bu. Memang saya kemarin tuh rencana khusus untuk itu Devosan Singapura. Karena mereka itu sama Malaysia sama itu. Hanya itu yang mengenai inilah yang jam-jam kerahiman itu terutama yang banyak sekali tanya sama doa koronta. Jadi memang perlu sekali nanti memang saya rencana bahwa Ibu Esther untuk buat seminar di sana. Tapi ini masalahnya ini COVID-nya ini sekarang sangat ganas sekali ya kita tunda dulu. Iya betul. Pusing lihatnya. Kita doa aja lah. Nah, doakan aja Bu ya. Baik. Terakhir satu lagi ya Bro Martin. Tadi Ibu Esther katakan saya di farmasi ya. Dulu ya di farmasi saya, sekarang nggak lagi. Ya, nggak di farmasi lagi. Jadi saya ya mudah-mudahan tidak numpuk obat ya, karena nggak ada lagi ya. Lalu saya punya pengalaman yang numpuk-numpuk ini ya. Dulu ada teman saya, waktu itu sibuk, waktu itu masker nggak ada kan. Sibuk orang beli masker dan harganya makin naik. Jadi ada satu teman beli masker yang harganya 150.000 per kotak. Masker biasa aja sih. Dulu mahal, udah sempat di atas 150.000. Ya pikirnya saya bisa untung dari 150.000 nanti saya bisa jual lebih. Ternyata produsen masker bertambah banyak. Akhirnya masker turun 50.000, 25.000, sekarang jadi 15.000 di pinggir jalan. Jadi dia maskernya 150.000. Jadi ketawa ya sama teman-teman kan. Itulah numpuk. Itu akibat numpuk itu kan. Nah, jadi orang yang numpuk ini ya perlu juga waspada kalau mau tuh cari keuntungan sendiri ya. Nah, Intermectin yang banyak orang tumpuk sekarang, Intermectin. Enggak loh Pak Andreas, sebenarnya Ibu Estherina intinya kan mau menyebarkan kepada devosan supaya tidak menumpuk barang pertama. Kedua, supaya jangan yang tidak perlu memberi obat. Karena kemarin saya juga dapat pengalaman seperti itu. Teman saya dia tidak sakit COVID tapi membeli obat COVID. Dalam hati saya berarti dia mempunyai negative thinking ya, bahwasanya dia bakal bisa kena COVID. Itu yang saya rasa agak lucu ya kan Bu Estherina, benar? Iya. Harusnya berpikiran positif, terhindar dari sakit COVID. Tapi kenapa dia mau memberi stok obat COVID untuk dia sendiri kan? Agak aneh kan sebenarnya. Saya tanggapi dulu. Saya punya teman juga di Jakarta, dia di Medan, dia tidak kena COVID, dia beli obat. Ternyata dia beli untuk familinya di Jakarta, karena Jakarta habis obat, di apotek semua habis diborong. Jadi minta sama dia di Medan, akhirnya dia beli kirim ke Jakarta. Jadi orang beli, kadang-kadang kita nggak boleh menghakimi. Dia beli bukan untuk dirinya. Ya. Untuk stok. Dia beli untuk stok. Ya. Ini cuma komentar aja.
Baik, Bapak Oke. Ibu. Iya. Ya, baik Bapak Ibu, informasi tambahan. Kami juga ingin mengajak Bapak Ibu yang tergerak dan rindu dalam pelayanan di Apostolat Kerahiman Ilahi untuk menjadi petugas dalam doa jam kerahiman, jalan salib, dan doa koronka. Silakan hubungi Pak Andreas dan hubungi tim Kerahiman Ilahi. Dan puji Tuhan, minggu ketiga di bulan Juli 2021, Zoom mencapai 100 orang peserta dan YouTube mencapai 45 orang. Diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Salam kerahiman, salam sehat, dan Tuhan memberkati. Kita tutup dengan doa oleh Ibu Esterina, silakan. Doa ya. Ya, doa penutup. Doa penutup untuk kita. Oke. Ya, mulai ya. Ibu Esther yang pimpin ya. Ulang dong, ini ya, sambungan. Halo, Ya, silakan Bu. suaranya kedengeran nggak? Kedengaran. Kedengeran ya? Ya, oke, kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas waktu yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh berkumpul bersama-sama. Syukur kepadamu Tuhan karena kami bisa bertemu dengan saudara-saudari Devosan dimanapun mereka berada, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan luar biasanya Tuhan mereka terus ingin mencari Engkau, mendengar firman-Mu, dan melaksanakan apa yang Kau kehendaki. Berkati kami semua Tuhan agar selalu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan-Mu, dalam pemeliharaanmu, terutama jauhkan kami dari segala masalah, godaan, dan juga sakit penyakit, terutama dari COVID-19. Lindungi kami, pelihara kami Tuhan, agar kami selalu dalam keadaan sehat. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk mereka yang sedang sakit, khususnya yang kena COVID, agar pertolongan-Mu datang Tuhan melalui obat-obatan, melalui para nakes yang mengurus, yang memperhatikan mereka, dan terlebih lagi kami percaya Tuhan melalui doa-doa kami biar Engkau jamah mereka agar Engkau juga memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan, agar sehari lepas sehari kami selalu ada dalam kasih-Mu, dan Engkau terus menyalakan api cinta kami kepadamu, agar kami tidak hanya mengalami kerahiman-Mu, tapi juga Engkau mampukan kami untuk menjadi pewarta kerahiman-Mu dimanapun kami berada. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Esther. Selamat sore semuanya. Terima kasih semuanya. Bu Esther. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Oh ya, tolong foto dulu. Tolong dibuka kameranya. Ya, lembar Halaman satu pertama, ya, Bapak Simon Aspin, tolong dibuka. Simon Aspin. Halaman kedua, Yulia Sinta, Teresia Go, Margaret Riau, tolong buka. Ya. Simon Abdin. Halaman 3. Nomor 3 sekarang. Denny Manihuru, Magdalena, Maria Goretti, Yayu, Adrian Lim, Ani Paulus. Banyak sekali ya. Aduh, banyak kali yang apa nih. Ya, Bapak Ibu. Sudah Ya. selesai. Sudah selesai. Terima kasih ya. Terima kasih. Semuanya ya. Semuanya. Terima kasih, Bu Esther. Ketemu lain kali. Ketemu minggu depan. Ibu Esther. Ya, pamit ya. Ibu-ibu. Mesti undang Ibu Esther lagi. Yang masuk. Salam dari Surabaya. Oh iya. Bang Surabaya. Salam Bu. Selamat sore Bu Rati. Ya, selamat sore Pak Kun, Pak Andrea.